Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guard bagian ke-220. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei mengetahui bahwa salah satu lengan raksasa tersembunyi di makam pemakaman langit, wilayah terlarang yang menyimpan mayat misterius dari luar alam semesta dan dipenuhi kematian para ahli kuat. Demi memperoleh batu mimpi buruk dan peta menuju makam itu, ia mengawal Chen Qingqing kembali ke klan Chen sambil menghadapi serangan pavilion penyembus surga dan menghancurkan banyak ahli alam laut transformasi dengan kekuatan luar biasa. Setelah tiba, klan Chen justru mengingkari janji dan meremehkan Ye Yunfei karena berasal dari wilayah terpencil. Pengkhianatan itu memicu pertempuran besar hingga Ye Yunfei membantai pasukan klan dengan bantuan klon vampir haus darah, lalu menyerbu markas mereka dan menyandera Chen Qingqing sampai akhirnya peta serta batu mimpi buruk diserahkan. Setelah pergi, ia menuju makam pemakaman langit yang dipenuhi tokoh-tokoh kuat dan ancaman mayat kuno yang diyakini mulai bangkit kembali. Namun Ye Yunfei tetap melangkah masuk demi menemukan rahasia besar dan bagian lengan yang hilang. Sesaat kemudian, Ye Yunfei melewati celah spasial dan memasuki makam pemakaman langit. Dunia kecil itu langsung terbentang luas di hadapannya dengan suasana sunyi yang terasa aneh dan menyesakan. Tempat itu memang kecil dibandingkan dunia luar, namun isi di dalamnya begitu beragam. Pegunungan menjulang tinggi di berbagai arah, sungai-sungai panjang mengalir di antara dataran luas, gurun tandus membentang tanpa kehidupan, sementara beberapa wilayah dipenuhi energi spiritual pekat yang berubah menjadi kabut tipis bercahaya, menyebarkan aura keberuntungan yang lembut dan misterius. Akan tetapi, di sisi lain dunia kecil itu, terdapat area-area yang dipenuhi energi yin dan roh jahat. Udara di sana terasa dingin dan menyeramkan, seolah menyimpan kutukan yang telah ada sejak zaman kuno. Di tengah dunia kecil itu berdiri sebuah makam kuno yang sangat besar. Menaranya menjulang lurus ke langit seperti pilar raksasa yang menopang kehampaan. Bahkan dari kejauhan, aura dingin yang dipancarkannya sudah terasa menusuk tulang. Suasana di sekitar makam itu seperti musim dingin abadi yang mampu membekukan jiwa siapapun yang mendekat. Lengan raksasa yang tersembunyi di dalam menara pantau menjelaskan bahwa makam kuno itu merupakan tempat peristirahatan jenazah misterius dari masa lalu, dan karena keberadaan makam itulah dunia kecil ini dikenal sebagai makam pemakaman langit. Lengan raksasa itu tetap menyembunyikan dirinya menggunakan perisai pelindung. Di antara para tokoh besar yang telah memasuki tempat ini, terdapat beberapa musuh lamanya yang pernah mengejarnya tanpa henti pada masa lalu. Bahkan menurut pengakuannya, musuh-musuh itu bukan hanya satu atau dua orang, melainkan beberapa sosok kuat yang pernah membuatnya terluka parah hingga harus memecah tubuhnya menjadi beberapa bagian. Pada saat itu, suara dentuman teredam kembali menggema dari area inti makam kuno. Suaranya berat dan dalam, seperti detakan jantung makhluk raksasa yang sedang tertidur di dasar kehampaan. Dentuman itu terasa berasal langsung dari dalam makam kuno tersebut dan membuat suasana semakin menegangkan. Di kejauhan, para tokoh kuat yang lebih dahulu masuk telah bergerak semakin dalam ke dunia kecil itu. Yang terlihat kini hanya punggung mereka yang perlahan menghilang di antara kabut dan reruntuhan. Ye Yunfei tidak membuang waktu. Ia segera meminta lengan raksasa menunjukkan lokasi bagian tubuh lainnya agar mereka dapat menemukannya lebih dulu. Lengan raksasa itu pun mulai memberi petunjuk arah dan membimbingnya menuju salah satu sisi dunia kecil tersebut. Tak lama kemudian, Ye Yunfei memasuki wilayah pegunungan yang dipenuhi batu-batu hijau gelap dan lembah curam. Suasana di tempat itu terasa lembab dan dingin. Setelah berjalan beberapa saat, lengan raksasa itu tiba-tiba memperingatkannya mengenai keberadaan serangga hitam berbahaya yang hidup berkelompok di wilayah tersebut. Menurutnya, makhluk-makhluk itu memiliki gigitan yang sangat kuat dan jumlah mereka sangat banyak. Peringatan itu baru saja selesai terdengar ketika suara dentang melengking menggema dari lembah terdekat. Suara tersebut begitu tajam hingga membuat bulu kuduk meremang. Sesaat kemudian, awan hitam besar melesat keluar dari dalam lembah dan langsung menerkam ke arah Ye Yunfei. Makhluk-makhluk itu ternyata adalah kumbang neter hitam. Tubuh mereka hanya sepanjang 3 inci. Namun memiliki sepasang sayap keras yang menghasilkan suara gesekan logam mengerikan setiap kali dikepakkan. Yang paling menyeramkan adalah bagian perut mereka memperlihatkan wajah hantu kecil yang tampak hidup dan penuh kebencian. Ye Yunfei langsung mengenali mereka. Kumbang neter hitam dikenal memiliki tubuh sangat keras serta kekuatan gigitan yang menakutkan.
Mereka juga selalu bergerak dalam jumlah besar hingga mencapai puluhan ribu ekor. Ketika menyerbu bersama, mereka mampu menutupi langit dan bumi seperti badai hitam hidup. Melihat gelombang serangga hitam yang mendekat seperti awan gelap, Ye Yunfei segera berbalik dan hendak melarikan diri. Namun pada saat itulah, seberkas cahaya emas tiba-tiba melesat keluar. Ulat sutra naga bertanduk emas muncul sambil memancarkan aura percaya diri yang luar biasa. Makhluk kecil itu langsung melesat menuju kumpulan kumbang neter hitam tanpa sedikit pun rasa takut. Ye Yunfei tidak menghentikannya. Ia tahu bahwa ulat sutra naga bertanduk emas memiliki bakat alami dalam energi spasial dan teknik gerakan yang sangat aneh. Bahkan jika tidak mampu menang, makhluk itu masih bisa meloloskan diri dengan mudah. Hu Miao yang melihat semua itu segera merasa penasaran. Ia ingin mengetahui apakah benar ulat sutra naga bertanduk emas merupakan raja semua serangga yang mampu memerintah ras serangga lainnya. Ye Yunfei hanya menjawab singkat bahwa jawabannya akan segera terlihat. Di depan gerombolan kumbang neter hitam, ulat sutra naga bertanduk emas berdiri dengan tangan di pinggang sambil memancarkan aura angkuh. Seketika itu juga, seluruh kumbang hitam berhenti bergerak. Mereka memandang ulat emas itu dengan kebingungan yang aneh. Tak lama kemudian, sinar keemasan menyilaukan mulai memancar dari tubuh ulat sutra naga bertanduk emas. Cahaya emas itu membawa energi misterius yang sangat khusus. Begitu terkena sinarnya, kumbang neter hitam langsung mundur ketakutan seperti menghadapi musuh alami yang menakutkan. Beberapa kumbang hitam yang ukurannya lebih besar mencoba menyerang. Akan tetapi, ulat sutra naga bertanduk emas segera melesat mendekat dan menghajar mereka tanpa ampun. Anehnya, kumbang neter hitam tampak benar-benar ditekan oleh energi misterius milik ulat emas tersebut. Mereka bahkan tidak mampu melakukan perlawanan sedikit pun. Akhirnya, kumbang-kumbang besar itu menjadi jinak dan berhenti menyerang. Hu Miao yang menyaksikan semuanya langsung merasa sangat terkejut sekaligus gembira. Di hadapan mereka, pemandangan ajaib mulai terjadi. Ribuan kumbang neter hitam perlahan berbaris dengan sangat rapi seperti pasukan yang sedang diperiksa. Ulat sutra naga bertanduk emas berdiri penuh kemenangan sambil menerima kepatuhan seluruh kumbang tersebut. Semua kumbang neter hitam kini tampak jinak dan patuh terhadap perintahnya. Ye Yunfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa area sekitar dan menemukan bahwa jumlah kumbang neter hitam di tempat itu mencapai lebih dari 10.000 ekor. Jika dikumpulkan menjadi satu, mereka jelas merupakan pasukan yang sangat kuat. Ye Yunfei kemudian meminta ulat sutra naga bertanduk emas mencari tahu apakah masih ada lebih banyak kumbang neter hitam di wilayah tersebut. Ia ingin mengumpulkan semuanya dan membawa mereka bersama. Ulat sutra naga bertanduk emas langsung menerima tugas itu dengan penuh semangat. Makhluk kecil itu bahkan mulai berbicara dengan sangat megah kepada para kumbang hitam, seolah dirinya adalah raja besar yang sedang merekrut pasukan untuk menaklukkan dunia. Hu Miao yang mendengar tingkah angkuh itu langsung merasa kesal. Menurutnya, ulat sutra naga bertanduk emas terlalu suka pamer dan membuat orang ingin menendangnya jauh-jauh. Namun ulat emas itu segera membalas dengan nada penuh kesombongan, menyebut dirinya sebagai raja semua serangga yang terlalu agung untuk dibandingkan dengan Hu Miao. Tak lama kemudian, kawanan kumbang hitam memimpin ulat sutra naga bertanduk emas menuju lembah lain. Beberapa waktu setelah itu, makhluk emas tersebut kembali sambil membawa lebih dari 20.000 kumbang neter hitam tambahan. Ye Yunfei merasa sangat puas melihat hasil itu. Ia segera memindahkan seluruh kumbang neter hitam ke dalam menara pantom agar bisa digunakan sewaktu-waktu nanti. Perjalanan mereka kemudian berlanjut semakin dalam menuju pegunungan. Udara di sana terasa semakin berat dan dipenuhi aura kuno yang aneh. Pada suatu titik, lengan raksasa itu tiba-tiba berbicara dengan nada bersemangat. Bagian tubuhnya yang lain ternyata sudah berada sangat dekat. Ye Yunfei berhenti dan memperhatikan area di depan. Di sana berdiri 5 puncak gunung hijau dengan susunan yang sangat aneh. Begitu melihatnya, mata Ye Yunfei langsung menyipit karena terkejut. Bentang alam itu ternyata merupakan jenis geomansi khusus yang disebut tanah hantu hijau. Lengan raksasa itu mengaku bahwa lengan lainnya terkubur di bawah tanah datar di depan mereka. Dahulu, ketika pertama kali tiba di tempat itu, ia merasakan energi bumi yang sangat kuat di wilayah pegunungan tersebut. 7 puncak hijau di sana membuatnya mengira tempat itu merupakan lokasi Feng Shui yang sempurna untuk menyembunyikan bagian tubuhnya. Awalnya, ia berniat mengubur lebih banyak bagian tubuh di sana.
Namun karena tempat itu berada di makam pemakaman langit yang terkenal penuh misteri dan bahaya, ia akhirnya hanya mengubur satu lengan saja. Menurutnya, kehilangan satu lengan masih dapat ditanggung jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Ye Yunfei memahami maksudnya. Lengan raksasa itu memang sengaja membagi tubuhnya menjadi 8 bagian pada masa lalu dan menguburkannya di 8 lokasi berbeda sesuai pola bawaan 8 trigram. Pola itu mewakili langit, bumi, guntur, angin, air, api, gunung, dan rawa, membentuk formasi besar yang sangat misterius. Tatapan Ye Yunfei kemudian kembali mengarah ke 5 gunung hijau di depan. Aura bumi di tempat itu memang sangat kuat, namun di balik kekuatan tersebut tersembunyi hawa dingin yang aneh dan menyesakkan. Seluruh area terasa sunyi seperti kuburan raksasa yang telah terkubur selama ribuan tahun. Angin dingin perlahan berhembus melewati pegunungan hijau itu, membawa aroma tanah basah dan aura kematian yang samar. Di kejauhan, makam kuno raksasa di pusat dunia kecil masih berdiri megah seperti monster tidur yang mengawasi seluruh makam pemakaman langit. Dentuman berat dari dalam makam sesekali kembali terdengar, membuat tanah dan udara bergetar pelan. Ye Yunfei menarik napas panjang sambil menatap area di depan dengan penuh kewaspadaan. Ia tahu bahwa tempat ini bukan sekadar wilayah biasa. Makam pemakaman langit menyimpan terlalu banyak rahasia menakutkan, dan setiap langkah yang salah bisa membawa kematian kapan saja. Namun meski bahaya mengintai di mana-mana, tekad Ye Yunfei tetap tidak berubah. Demi menemukan bagian lengan raksasa yang hilang dan mengungkap rahasia besar di balik makam pemakaman langit, ia terus melangkah maju menuju kedalaman pegunungan hijau yang sunyi dan misterius itu. Energi bumi di wilayah itu memang terasa sangat kuat, namun di balik kekuatan yang berdenyut dari dalam tanah, tersembunyi aura kemalangan dan kengerian yang pekat. Tanah hantu hijau bukanlah tempat yang membawa keberuntungan, melainkan lokasi yang dipenuhi pertanda buruk. Ye Yunfei langsung menyadari bahwa siapapun yang mengubur sesuatu di tempat seperti itu hampir tidak memiliki peluang untuk mempertahankannya dalam keadaan utuh. Perasaan waspada memenuhi benaknya ketika ia menatap hamparan tanah datar di depan 5 puncak hijau yang menjulang sunyi di bawah langit suram makam pemakaman langit. Tubuh Ye Yunfei segera bergerak cepat. Dalam satu langkah ringan, ia telah tiba di area datar yang ditunjukkan oleh lengan raksasa. Di tempat itulah bagian tubuh yang hilang seharusnya terkubur jauh di bawah tanah. Namun saat mereka benar-benar tiba di lokasi tersebut, lengan raksasa itu tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang sangat janggal. Dahulu, ketika mengubur lengannya di sana, ia sengaja meninggalkan sebuah nisan sebagai penanda. Akan tetapi kini, nisan itu sama sekali tidak terlihat, seolah telah menghilang tanpa jejak selama bertahun-tahun. Ye Yunfei tidak membuang waktu. Ia langsung menggunakan teknik pelarian tanah dan tubuhnya seketika menghilang ke dalam bumi seperti bayangan yang tenggelam ke lautan gelap. Tanah di bawah area itu terasa dingin dan dipenuhi aliran energi bumi yang kacau. Ye Yunfei terus menyusuri lapisan bawah tanah sambil menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari keberadaan lengan yang hilang. Namun tidak ada apa-apa di sana. Setelah mencari cukup lama, Ye Yunfei tetap tidak menemukan jejak sedikit pun. Kekosongan itu membuat suasana semakin terasa aneh dan menekan. Lengan raksasa yang menunggu di atas segera dipenuhi rasa tidak rela dan kemarahan. Baginya, hilangnya bagian tubuh itu benar-benar di luar dugaan. Ye Yunfei kemudian mulai mengamati struktur bawah tanah dengan lebih serius. Energi bumi di tempat tersebut bergerak secara tidak beraturan seperti arus liar yang terus berubah arah. Setelah beberapa saat memperhatikan, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kemungkinan besar lengan itu telah terseret oleh aliran energi bumi dan berpindah ke lokasi lain di dalam pegunungan ini. Tubuh Ye Yunfei perlahan muncul kembali dari dalam tanah. Begitu berdiri di atas permukaan, ia segera melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah kompas kuno yang dipenuhi aura tua dan berat. Kompas itu merupakan harta tingkat tinggi milik sekte Houtu, salah satu pusaka paling berharga sekte tersebut yang diberikan langsung oleh pemimpin sekte kepada Ye Yunfei. Sebuah jarum tembaga kuning perlahan muncul dari permukaan kompas. Cahaya redup memancar dari ukiran rumit di sekelilingnya. Ye Yunfei lalu meminta lengan raksasa meneteskan setetes darah ke atas kompas tersebut. Sesaat kemudian, setetes darah merah tua melayang keluar dari menara pantom dan jatuh tepat di pusat kompas. Begitu darah menyentuh permukaan kompas, Ye Yunfei segera mengaktifkan seni menggambar langit dan bumi. Energi spiritualnya mengalir deras memasuki kompas kuno itu. Dalam sekejap,
Kompas tersebut terangkat ke udara dan mulai melesat perlahan ke satu arah tertentu, seolah dipandu oleh kekuatan tak terlihat. Ye Yunfei langsung memahami bahwa kompas itu telah menemukan petunjuk keberadaan lengan yang hilang. Ia pun segera bergerak mengikuti arah yang ditunjukkan oleh kompas. Lengan raksasa yang berada di dalam menara Phantom tetap memperingatkannya untuk berhati-hati, karena setiap langkah di makam pemakaman langit dipenuhi bahaya yang sulit diprediksi. Kompas kuno itu terus melayang di udara sambil menunjukkan jalan. Ye Yunfei mengikuti dari belakang dengan kecepatan tinggi. Di sepanjang perjalanan, kompas tersebut beberapa kali memancarkan cahaya merah terang setiap kali mereka mendekati area berbahaya. Cahaya merah itu menjadi peringatan agar Ye Yunfei segera menghindar dari wilayah yang dipenuhi aura kematian atau jebakan geomansi mematikan. Berkat bantuan kompas tersebut, Ye Yunfei berhasil menghindari banyak area berbahaya di sepanjang jalan. Namun lengan raksasa itu tetap merasa khawatir. Menurutnya, mereka baru berada di bagian luar makam pemakaman langit. Jika memasuki wilayah yang lebih dalam lagi, kompas itu mungkin tidak akan mampu berfungsi dengan baik. Ye Yunfei memahami maksud itu. Ilmu geomansi yang ia kuasai memang belum mencapai tingkat sempurna. Ia hanya mampu menghadapi medan yang relatif biasa. Jika bertemu formasi geomansi yang benar-benar mengerikan, bahkan dirinya mungkin tidak berdaya. Di tengah perjalanan yang sunyi itu, sebuah tawa dingin tiba-tiba terdengar dari belakang. Suasana langsung berubah menegangkan. Seorang pria tua berjubah abu-abu perlahan muncul di kejauhan dengan aura membunuh yang sangat berat. Sosok itu tidak lain adalah salah satu ahli keluarga Jiang dari Tianfu Xinghai, lelaki tua yang sebelumnya telah mencoba membunuh Ye Yunfei di dekat makam pemakaman langit. Baik Ye Yunfei maupun lengan raksasa sama-sama terkejut melihat kemunculannya lagi di tempat ini. Tatapan pria tua berjubah abu-abu itu dipenuhi rasa ingin tahu dan keserakahan. Ia sangat tertarik pada kemampuan Ye Yunfei dalam mengendalikan energi spasial. Baginya, teknik gerakan spasial milik pemuda itu terlalu aneh dan berharga untuk dimiliki seorang junior. Namun lelaki tua itu juga mengingatkan bahwa ruang di dalam makam pemakaman langit jauh lebih padat dibanding dunia luar. Di tempat seperti ini, teknik teleportasi spasial akan sangat sulit digunakan. Karena itu, ia merasa Ye Yunfei tidak mungkin bisa melarikan diri darinya lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Yunfei segera menggunakan energi spasial untuk memeriksa keadaan sekeliling. Benar saja, ruang di area tersebut terasa sangat keras dan berat, seolah seluruh kehampaan dipenuhi tekanan tak terlihat yang menghambat pergerakan spasial. Meski begitu, Ye Yunfei tidak menyerah begitu saja. Ia diam-diam meminta ulat sutra naga bertanduk emas mencoba merasakan apakah ruang di tempat itu masih bisa ditembus. Sesaat kemudian, tubuh Ye Yunfei langsung melesat maju dengan seluruh kekuatannya. Namun lelaki tua berjubah abu-abu itu bergerak jauh lebih cepat. Sosoknya melayang seperti hantu sambil melepaskan tekanan energi mengerikan yang terus menekan tubuh Ye Yunfei dari kejauhan, memperlambat gerakannya. Ye Yunfei terus memaksa dirinya menggunakan teknik teleportasi spasial sambil melarikan diri. Akan tetapi, ruang yang terlalu padat membuat jarak teleportasinya menyusut drastis hingga hanya 1/10 dari biasanya. Seiring waktu berlalu, lelaki tua berjubah abu-abu itu semakin mendekat. Meski teleportasi spasial merupakan teknik tingkat tinggi, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Dalam waktu singkat, pria tua itu mulai berhasil mengejar jarak. Akhirnya lelaki tua berjubah abu-abu itu mulai kehilangan kesabaran. 8 pedang panjang hijau tiba-tiba muncul di sekeliling tubuhnya. Pedang-pedang itu berubah menjadi 8 garis cahaya hijau yang menembus udara dan melesat menuju Ye Yunfei dengan kecepatan mematikan. Ye Yunfei dapat merasakan lintasan serangan tersebut dengan jelas, tetapi ruang sempit dan tekanan energi membuatnya tidak mampu menghindar sepenuhnya. 3 pedang hijau berhasil menembus tubuhnya. Darah langsung menyembur ke udara. Rasa sakit menusuk memenuhi tubuh Ye Yunfei, namun untungnya teknik tubuh Kaisar Azur yang telah ia latih sampai tingkat sempurna membuat luka fisik seperti itu tidak cukup untuk membunuhnya. Energi kehidupan di dalam tubuhnya segera bergerak memperbaiki luka-luka tersebut. Tubuh Ye Yunfei sempat terhuyung sebelum kembali melesat maju dengan seluruh kekuatannya. Di belakangnya, lelaki tua berjubah abu-abu tertawa menyeramkan sambil terus mengejar tanpa ampun. Tekanan yang dipancarkannya terasa seperti gunung besar yang menghimpit langit. Ye Yunfei menggertakkan giginya penuh amarah. Ia tahu bahwa dengan kekuatannya sekarang, mustahil menghadapi ahli tingkat itu secara langsung.
Pada saat itulah, pandangannya tiba-tiba tertuju pada hamparan tanah tandus di depan. Guru luas membentang tanpa kehidupan, dipenuhi jurang-jurang aneh yang jika dilihat dari kejauhan tampak menyerupai seekor finiks raksasa yang sedang terbaring di tanah. Kabut merah tua melayang di atas wilayah tersebut seperti darah yang menguap dari tubuh makhluk kuno. Begitu melihat bentuk medan itu, mata Ye Yunfei langsung menyipit. Itu adalah finiks menumpahkan darah. Dalam ilmu geomansi, wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu bentuk medan paling mengerikan dan penuh pertanda buruk. Ye Yunfei pernah membaca deskripsinya dalam buku kuno milik sekte Houtu. Catatan tentang tempat itu memang sangat singkat, tetapi cukup untuk menjelaskan betapa mematikannya wilayah tersebut. Sementara itu, lelaki tua berjubah abu-abu semakin mendekat sambil memancarkan tawa dingin yang menyesakkan. Di dunia kecil makam pemakaman langit, ruang yang terlalu padat membuat Ye Yunfei tidak bisa menggunakan teleportasi dengan bebas. Karena itu, peluangnya untuk meloloskan diri hampir tidak ada. Namun tiba-tiba, sebuah catatan dari buku kuno muncul kembali di benaknya. Di tempat finiks menumpahkan darah, masih ada secercah harapan hidup di posisi mahkotanya. Tanpa ragu lagi, Ye Yunfei langsung menggertakkan gigi dan berlari menuju jurang berbentuk finiks tersebut. Bahkan lelaki tua berjubah abu-abu itu mulai merasa ada yang tidak beres. Berdasarkan insting dan kekuatannya, ia dapat merasakan aura mengerikan yang memenuhi tanah di depan. Namun keserakahan terhadap rahasia Ye Yunfei membuatnya tetap mengejar tanpa berhenti. Ye Yunfei terus bergerak sambil mengaktifkan kompas kuno untuk mencari arah menuju posisi kepala finiks. Gerakannya mulai melambat akibat tekanan ruang dan luka di tubuhnya. Dalam sekejap, lelaki tua berjubah abu-abu itu akhirnya berhasil menyusulnya. Sebuah tangan besar dipenuhi energi menakutkan langsung terulur ke arah Ye Yunfei, mencoba menangkapnya hidup-hidup. Namun tepat pada saat itu, Ye Yunfei melayangkan pukulan penuh kekuatan ke arah kepala finiks di bawahnya. Seluruh energi di tubuhnya meledak dalam satu serangan. Pada saat bersamaan, ia menggunakan teleportasi spasial dan muncul tepat di atas mahkota finiks. Ledakan dahsyat langsung mengguncang seluruh wilayah. Tubuh finiks yang terbentuk dari jurang dan tanah tandus itu seolah hidup kembali. Kabut merah tua mulai berkobar liar seperti lautan darah yang mendidih. Ribuan sinar merah gelap memancar keluar dari jurang dan menerangi seluruh daratan. Pemandangan itu tampak seperti dunia kiamat. Tetua berjubah abu-abu yang berada paling dekat langsung terkena cahaya merah tersebut. Dalam sekejap, seluruh pembuluh darah di tubuhnya meledak satu demi satu. Darah segar menyembur keluar tanpa terkendali. Seluruh darah di tubuh lelaki tua itu tersedot menuju jurang berbentuk finiks seperti dipanggil oleh kekuatan mengerikan. Jeritan menyedihkan menggema di udara. Dalam hitungan napas, tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu mengering sepenuhnya hingga berubah menjadi mayat kering yang tergeletak di tanah. Hanya sisa jiwanya yang masih tertinggal di dalam kepala sambil meratap penuh ketakutan dan rasa tidak percaya. Sementara itu, Ye Yunfei yang berdiri di atas mahkota finiks sama sekali tidak terluka. Namun meski selamat, ia tetap dipenuhi rasa kagum dan ketakutan terhadap kekuatan geomansi mengerikan di tempat itu. Finiks menumpahkan darah benar-benar pantas disebut wilayah kematian yang menakutkan. Sisa jiwa lelaki tua berjubah abu-abu itu masih terus meraung kesakitan di tengah wilayah Phoenix Bloodset yang telah kembali sunyi. Rasa sakit luar biasa tampak terus menyiksa dirinya, seolah seluruh keberadaannya sedang perlahan dihancurkan oleh kekuatan tak kasat mata. Cahaya merah tua yang sebelumnya memenuhi langit kini telah menghilang tanpa jejak, meninggalkan hamparan tanah tandus yang kembali tenang dan menyeramkan seperti sebelumnya. Namun ketenangan itu justru terasa lebih mengerikan, karena aura kematian masih menggantung pekat di udara. Pada saat itulah lelaki tua berjubah abu-abu akhirnya memahami semuanya. Begitu melihat Ye Yunfei berdiri tanpa luka sedikit pun di atas mahkota Phoenix, kemarahan dan penyesalan langsung memenuhi wajahnya yang telah mengering seperti mayat. Ia sadar bahwa sejak awal Ye Yunfei sudah mengetahui rahasia di balik medan Phoenix Bloodset dan dengan sengaja memancingnya masuk ke tempat itu. Amarah yang dipenuhi kebencian segera meledak dari sisa jiwanya. Dalam benaknya, dirinya adalah sosok yang berdiri di puncak kekuasaan alam Changhuang. Kemanapun ia pergi, semua kekuatan besar harus menunjukkan rasa hormat dan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Selama bertahun-tahun ia telah menempuh jalan kultivasi penuh darah dan perjuangan demi mencapai statusnya sekarang. Karena itulah, ia sama sekali tidak rela jika harus berakhir seperti ini di tempat mengerikan yang bahkan tidak diketahui banyak orang.
Kebencian terhadap Ye Yunfei terus membakar pikirannya. Bahkan ketika tubuhnya sudah berubah menjadi mayat kering, ancaman balas dendam masih memenuhi sisa jiwanya. Ia bersumpah bahwa jika berhasil bertahan hidup, suatu hari nanti dirinya pasti akan mencabik-cabik Ye Yunfei dan menghancurkan seluruh kekuatan serta makhluk yang berada di belakang pemuda itu. Sesaat kemudian, sisa jiwa lelaki tua berjubah abu-abu mulai melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang luar biasa kuat. Energi itu mengguncang seluruh wilayah Phoenix Bloodshed hingga udara dan tanah bergetar hebat. Dengan susah payah, sisa jiwanya melayang ke udara dan mencoba melarikan diri dari tempat tersebut. Namun Ye Yunfei hanya menggeleng pelan ketika melihat tindakan itu. Ia tahu bahwa menggunakan energi di wilayah Phoenix Bloodshed sama saja dengan mencari kematian. Tempat itu merupakan medan geomansi paling terlarang untuk penggunaan energi. Siapapun yang mencoba melepaskan kekuatan di sana akan memprovokasi keberadaan Phoenix yang tertidur di dalam medan tersebut. Phoenix adalah raja dari semua burung. Bahkan jika telah jatuh dan mati, keberadaannya tetap suci dan tidak dapat dinodai sembarangan. Dan tepat seperti yang diperkirakan Ye Yunfei, saat sisa jiwa lelaki tua berjubah abu-abu mencoba menggunakan kekuatan untuk melarikan diri, jurang berbentuk Phoenix kembali bereaksi. Ledakan mengerikan langsung mengguncang tanah. Semburan cahaya merah tua yang menyilaukan meledak dari dalam jurang seperti lautan darah yang terbangun dari tidur panjangnya. Cahaya itu langsung menerangi sisa jiwa lelaki tua berjubah abu-abu tanpa ampun. Jeritan menyakitkan segera menggema di udara. Sisa jiwa lelaki tua itu langsung jatuh kembali ke tubuhnya yang kering di tanah. Setelah beberapa saat, cahaya merah tua kembali menghilang dan wilayah Phoenix Bloodshed sekali lagi menjadi tenang. Ye Yunfei memandang semua itu dengan tatapan dingin. Kini lelaki tua berjubah abu-abu benar-benar tidak memiliki jalan keluar lagi. Pada saat itulah nada bicara lelaki tua tersebut tiba-tiba berubah. Kesombongan dan ancaman yang sebelumnya memenuhi suaranya perlahan menghilang, digantikan nada yang jauh lebih lemah dan bersifat memohon. Ia mulai menawarkan berbagai keuntungan kepada Ye Yunfei jika pemuda itu bersedia membawa sisa jiwanya keluar dari tempat tersebut. Status, kekayaan, kekuasaan, hingga dukungan keluarga Jiang dari Tianfu Xinghai dijanjikan tanpa ragu. Bahkan perseteruan antara Ye Yunfei dan keluarga Jiang dikatakan akan berakhir jika ia bersedia menyelamatkannya. Namun Ye Yunfei hanya mencibir dingin mendengar semua itu. Baginya, kata-kata seperti itu sudah terlambat. Lelaki tua berjubah abu-abu itu terluka justru karena dirinya sendiri. Bahkan jika Ye Yunfei benar-benar menyelamatkannya sekarang, ia tahu bahwa lelaki tua tersebut pasti akan kembali memburunya begitu keluar dari makam pemakaman langit. Karena itu, membiarkan lelaki tua itu mati di tempat ini jelas merupakan pilihan terbaik. Mendengar jawaban tersebut, lelaki tua berjubah abu-abu kembali dipenuhi kemarahan dan kebencian. Ia mulai mengancam menggunakan nama besar keluarga Jiang dari Tianfu Xinghai. Jika dirinya benar-benar binasa di sini, maka keluarga Jiang tidak akan pernah berhenti memburu Ye Yunfei di seluruh alam Changhuang. Namun Ye Yunfei tetap tenang. Baginya, ancaman itu tidak mengubah apapun. Bahkan jika ia menyelamatkan lelaki tua ini, hasil akhirnya tetap sama. Karena itu tidak ada alasan baginya untuk mengambil risiko menyelamatkan musuh yang jelas akan mencoba membunuhnya lagi. Setelah mengatakan itu, Ye Yunfei langsung menggerakkan pikirannya dan melepaskan pedang jiwa surgawi. Serangan jiwa tak kasat mata itu meluncur sangat halus dan hampir tanpa suara menuju sisa jiwa lelaki tua berjubah abu-abu. Dalam keadaan normal, sosok sekuat dirinya tentu mampu menghadapi serangan seperti itu. Namun sekarang, sisa jiwanya sudah berada di ambang kehancuran. Pedang jiwa surgawi langsung menembus pertahanannya. Jeritan menyakitkan kembali terdengar. Ye Yunfei terus mengendalikan pedang jiwa surgawi dan menyerang berkali-kali tanpa belas kasihan. Setiap serangan membuat sisa jiwa lelaki tua berjubah abu-abu semakin hancur dan melemah. Pada saat menjelang kehancurannya, lelaki tua itu masih dipenuhi kebencian yang luar biasa. Sebelum benar-benar musnah, ia menggunakan teknik rahasia tingkat tinggi untuk mengirimkan wujud dan aura jiwa Ye Yunfei kepada avatar yang ditinggalkannya di keluarga Jiang. Seberkas cahaya samar langsung melesat keluar dari sisa jiwanya dan menghilang dalam sekejap. Ye Yunfei mengetahui bahwa itu merupakan teknik khusus untuk mengirim informasi dalam jarak yang sangat jauh. Tokoh berpengaruh seperti lelaki tua berjubah abu-abu memang biasanya meninggalkan avatar di keluarga atau tempat penting lainnya. Saat cahaya itu menghilang,
Ye Yunfei hanya menghela napas pelan. Musuh kuat lainnya kini telah muncul dalam hidupnya. Namun dengan pengalaman kultivasi selama 1000 tahun, hal seperti itu tidak terlalu mengejutkan baginya. Tak lama kemudian, Ye Yunfei dengan tenang menarik cincin spasial dari mayat layu lelaki tua berjubah abu-abu menggunakan energi spiritualnya sebelum menyimpannya. Lengan raksasa yang menyaksikan semuanya tidak bisa menahan rasa kagum. Menurutnya, lelaki tua berjubah abu-abu itu merupakan salah satu tokoh penting keluarga Jiang di Laut Bintang Tianfu. Kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dibanding kepala keluarga Jiang sendiri dan namanya dikenal luas di seluruh alam Changhuang. Karena itu, kematiannya di tangan Ye Yunfei benar-benar sulit dipercaya. Lengan raksasa itu bahkan merasa bahwa keluarga Jiang kemungkinan besar akan menjadi gila jika mengetahui lelaki tua tersebut telah mati. Namun Ye Yunfei justru tertarik pada hal lain. Ia ingin mengetahui seberapa kuat lengan raksasa itu pada masa puncaknya dibanding lelaki tua berjubah abu-abu tadi. Lengan raksasa menjawab dengan tenang bahwa dirinya sedikit lebih kuat. Jawaban itu membuat Ye Yunfei cukup puas. Setelah itu, ia segera mengajak lengan raksasa melanjutkan pencarian terhadap bagian tubuh lainnya yang masih hilang. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar dari jurang wilayah Phoenix Bloodset. Suara itu sangat dingin dan suram, seperti berasal dari kedalaman dunia bawah. Ye Yunfei langsung bergerak cepat meninggalkan wilayah Phoenix Bloodset tanpa ragu sedikit pun. Ia baru berhenti setelah benar-benar keluar dari area tersebut. Lengan raksasa yang berada di dalam menara Phantom tampak cukup terkejut. Ia jelas mendengar bahwa ada sesuatu yang berbicara kepada Ye Yunfei dari dalam jurang. Namun Ye Yunfei tetap berhati-hati. Menurutnya, di tempat yang dipenuhi aura menyeramkan seperti ini, tidak semua suara harus dipercaya. Apapun yang terdengar bisa saja bukan berasal dari manusia. Meski begitu, suara tersebut kembali terdengar. Nada suaranya tetap dingin seperti hantu yang berbicara dari neraka, namun kali ini terdengar lebih jelas. Sosok misterius itu memuji kemampuan geomansi Ye Yunfei dan mengatakan bahwa pemuda itu telah mencapai tingkat tertentu dalam teknik pengamatan bumi. Lengan raksasa mulai merasa bahwa memang ada sesuatu yang benar-benar berbicara kepada mereka. Ye Yunfei akhirnya memutuskan untuk bertanya dengan hati-hati sambil bersiap melarikan diri kapan saja. Wilayah Phoenix Bloodset terlalu berbahaya untuk diremehkan. Bahkan ahli sekuat lelaki tua berjubah abu-abu pun binasa di sana. Tak lama kemudian, suara misterius itu mulai menjelaskan asal-usulnya. Ternyata sosok tersebut berasal dari garis keturunan ahli geomansi. Bertahun-tahun lalu, ia pernah mengumpulkan sekelompok teman untuk menyerang makam pemakaman langit. Namun mereka mengalami luka serius dan akhirnya terjebak di tempat ini. Ketika melihat Ye Yunfei mampu menggunakan kompas geomansi dan mengenali medan Phoenix Bloodset, sosok itu langsung mengetahui bahwa Ye Yunfei pernah mempelajari ilmu geomansi. Penjelasan tersebut membuat Ye Yunfei dan lengan raksasa sama-sama terkejut. Seseorang yang berani mengorganisir penyerangan terhadap makam pemakaman langit jelas bukan tokoh biasa. Suara misterius itu kemudian memperingatkan bahwa Ye Yunfei sebenarnya telah mencapai tepi area inti makam pemakaman langit. Jika terus melangkah lebih jauh, bahaya mengerikan akan menantinya dan kekuatannya saat ini sama sekali tidak cukup untuk menghadapinya. Ye Yunfei segera mendongak dan menyadari bahwa makam kuno raksasa itu memang sudah berada sangat dekat di depan mereka. Suasana langsung terasa semakin berat. Sosok misterius tersebut lalu meminta Ye Yunfei segera meninggalkan makam pemakaman langit karena tempat itu terlalu dalam dan berbahaya untuk dijelajahi. Namun sebelum itu, suara tersebut mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah buku kuno geomansi yang ingin diwariskan kepada Ye Yunfei. Begitu kata-kata itu selesai terdengar, seberkas informasi kekuatan jiwa langsung melesat keluar dari jurang Phoenix Bloodset dan memasuki lautan jiwa Ye Yunfei. Begitu memeriksa isi informasi tersebut, Ye Yunfei langsung merasa sangat terkejut dan gembira. Di dalamnya terdapat berbagai teknik kultivasi dan buku rahasia yang berkaitan dengan teknik pengamatan bumi. Meskipun Ye Yunfei pernah mengumpulkan banyak teknik kultivasi tingkat tinggi selama 1000 tahun kehidupannya, ia memang hampir tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang geomansi. Karena itu, warisan ini jelas merupakan keuntungan yang sangat besar baginya. Setelah menerima warisan tersebut, Ye Yunfei segera mengucapkan rasa terima kasihnya dengan tulus. Namun setelah berpikir sejenak, ia tetap menjelaskan bahwa dirinya masih harus mencari lengan yang hilang agar dapat meninggalkan tempat ini. Mendengar hal itu,
Suara misterius tersebut tampak sedikit terkejut ketika mengetahui bahwa Ye Yunfei sedang mencari sebuah lengan yang terpisah dari tubuhnya. Tak lama kemudian, suara itu mengatakan bahwa dirinya akan mencoba menghitung keberadaan lengan tersebut dan membantu mencarinya. Ahli geomansi yang tersembunyi di dalam wilayah Phoenix Bloodset tampak langsung memahami keadaan Ye Yunfei hanya dalam sekali pengamatan. Ia segera mengetahui bahwa di tubuh pemuda itu terdapat sebuah lengan yang bukan miliknya. Persepsi yang begitu tajam membuat Ye Yunfei merasa sangat terkejut. Bahkan lengan raksasa yang tersembunyi di dalam menara pantom ikut terdiam sejenak karena kemampuan sosok misterius itu benar-benar berada di luar dugaan. Setelah suasana hening beberapa saat, aura samar dari dalam jurang Phoenix Bloodset mulai bergerak perlahan. Jelas terlihat bahwa ahli geomansi itu sedang melakukan perhitungan menggunakan metode rahasia geomansi yang sangat mendalam. Udara di sekitar jurang menjadi sunyi, hanya kabut merah tua yang perlahan berputar seperti darah yang mengalir di kehampaan. Tak lama kemudian, suara dingin itu kembali terdengar dari dalam jurang. Ahli geomansi tersebut akhirnya menemukan lokasi lengan yang dicari. Menurut hasil perhitungannya, lengan itu berada sekitar 20 mil ke arah barat, tersembunyi jauh di bawah tanah. Namun tempat itu bukan wilayah biasa. Bahkan dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, menggali lengan tersebut secara langsung hampir mustahil dilakukan. Mendengar hal itu, lengan raksasa segera dipenuhi kemarahan dan ketidakrelaan. Baginya, kehilangan satu lengan saja sudah sangat menyakitkan, apalagi jika sekarang ternyata bagian tubuh itu berada di tempat yang bahkan tidak bisa disentuh. Namun pada saat itulah, ahli geomansi itu tiba-tiba berubah pikiran. Ia memutuskan membantu Ye Yunfei kali ini. Dari dalam jurang Phoenix Bloodset, 17 panji kecil berwarna kuning perlahan melayang keluar. Panji-panji itu berkibar di udara sambil memancarkan energi bumi yang sangat kaya. Setiap panji dipenuhi hukum bumi yang kuat dan aura kuno yang berat, menunjukkan bahwa benda-benda itu jelas bukan artefak biasa. 17 panji tersebut kemudian jatuh tepat di depan Ye Yunfei. Ahli geomansi menjelaskan bahwa panji-panji itu merupakan seperangkat bendera susunan yang ia persiapkan khusus sebelum menyerang makam pemakaman langit pada masa lalu. Dengan bantuan benda tersebut, tempat berbahaya itu dapat dikunci sementara selama sekitar 30 tarikan napas. Namun waktunya sangat terbatas. Ye Yunfei harus berhasil menarik lengan tersebut keluar sebelum 30 tarikan napas berlalu. Jika terlambat sedikit saja, tempat itu akan kembali pulih dan berubah menjadi wilayah kematian yang mustahil untuk ditinggalkan. Ye Yunfei segera menyimpan 17 panji kecil itu dengan ekspresi serius. Ia memahami betapa berharganya bantuan tersebut. Namun rasa penasaran masih muncul di benaknya. Dengan kekuatan luar biasa ahli geomansi itu, mengapa ia sendiri tidak bisa meninggalkan wilayah Phoenix Bloodset? Mendengar pertanyaan itu, suara dari dalam jurang terdengar lebih tenang. Ahli geomansi mengaku bahwa dirinya memang tidak bisa pergi. Selain karena luka berat yang masih belum pulih sejak menyerang makam pemakaman langit, ia juga memilih tetap tinggal di tempat itu untuk menyembuhkan dirinya. Tak lama kemudian, ahli geomansi itu kembali mendesak Ye Yunfei agar segera pergi setelah mendapatkan lengan tersebut. Menurutnya, para tokoh kuat yang gegabah memasuki area inti makam pemakaman langit akan segera menyesali tindakan mereka. Bahaya besar sedang mendekat, dan siapapun yang terlambat pergi kemungkinan besar akan ikut terkena dampaknya. Saat itu, dari area inti makam pemakaman langit memang mulai terdengar dentuman energi samar. Jelas sekali para tokoh kuat yang masuk lebih dalam sedang bertarung melawan sesuatu di sana. Ye Yunfei segera mengangguk dan mengucapkan terima kasih sebelum bergerak cepat menuju arah barat. Di sepanjang perjalanan, suasana makam pemakaman langit terasa semakin suram. Tanah tandus dipenuhi kerikil tajam dan retakan hitam. Kabut merah pucat melayang di udara seperti darah yang menguap dari bumi. Beberapa waktu kemudian, Ye Yunfei akhirnya tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh ahli geomansi. Hamparan daratan di depannya tertutup kabut hitam pekat yang bergerak perlahan seperti lautan hantu. Kabut itu begitu tebal hingga menutupi seluruh pandangan. Dari kejauhan, wilayah tersebut tampak seperti kain hitam raksasa yang menelan dunia. Aura firasat buruk dan kematian memenuhi udara. Sesekali, tawa menyeramkan terdengar dari dalam kabut hitam, membuat suasana menjadi semakin mengerikan. Ye Yunfei memperhatikan wilayah itu dengan hati-hati. Namun meski telah memeriksanya beberapa saat, ia tetap tidak mampu mengenali jenis medan geomansi di tempat tersebut.
Hal itu membuatnya sadar bahwa pengetahuannya tentang geomansi masih terlalu dangkal. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei segera mengeluarkan 17 panji susunan kuning yang diberikan ahli geomansi. Begitu dilemparkan ke udara, setiap panji langsung membesar di terpa angin. Dalam sekejap, panji-panji itu berubah menjadi pilar raksasa yang menancap kuat di tanah seperti jangkar langit dan bumi. Ledakan energi bumi segera menyebar ke seluruh area. Dalam sekejap, seluruh wilayah tampak membeku. Udara berhenti bergerak. Kabut hitam terdiam di tempat. Bahkan aura mengerikan yang sebelumnya memenuhi tempat itu tiba-tiba menghilang seperti tertahan oleh kekuatan besar. Ye Yunfei dapat dengan jelas merasakan bahwa tempat berbahaya itu untuk sementara berubah menjadi wilayah biasa. Namun ia juga tahu bahwa segel ini hanya akan bertahan 30 tarikan napas. Setelah waktunya habis, semuanya akan kembali menjadi mimpi buruk. Tanpa ragu, Ye Yunfei segera menggunakan teknik pelarian tanah dan menggali ke bawah. Lapisan demi lapisan tanah gelap ia tembus dengan kecepatan tinggi sambil terus menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari. Akhirnya, sekitar selusin tarikan napas kemudian, ia menemukan sesuatu di bawah tanah. Sebuah lengan raksasa terkubur jauh di dalam bumi. Lengan itu dipenuhi aura kuno dan kekuatan yang sangat berat. Begitu melihatnya, lengan raksasa di dalam menara Phantom langsung dipenuhi kegembiraan. Bagian tubuh yang hilang itu benar-benar ditemukan. Namun tepat pada saat itu, sebuah sosok hantu pria bertubuh kekar tiba-tiba melayang keluar dari dalam lengan yang terkubur tersebut. Tatapannya penuh kewaspadaan ketika memandang Ye Yunfei. Sesaat kemudian, lengan raksasa yang berada di dalam menara Phantom juga muncul keluar. Dua lengan raksasa akhirnya saling bertemu. Sosok hantu berotot di dalam masing-masing lengan perlahan mendekat dan menyatu menjadi satu kesadaran utuh. Begitu kedua klon itu bergabung, seluruh pengalaman dan ingatan mereka langsung ikut menyatu. Namun pada saat yang sama, bumi mulai bergetar hebat. Suasana berubah drastis. Ye Yunfei segera menyadari bahwa waktu 30 tarikan napas hampir habis. Tanpa ragu, ia langsung memindahkan kedua lengan raksasa ke dalam menara Phantom lalu melesat keluar dari bawah tanah dengan seluruh kekuatannya. Pada saat itu, suara tawa menyeramkan mulai bergema dari segala arah. Suara-suara tersebut terdengar seperti datang dari neraka terdalam. Satu demi satu sosok hitam perlahan muncul dari kabut. Aura yang dipancarkan masing-masing sosok terasa sangat menakutkan dan suram. Ye Yunfei tahu bahwa tempat berbahaya itu mulai pulih kembali. Karena itu, ia segera meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimum. Tubuhnya melesat keluar dari tanah seperti kilatan cahaya dan langsung melarikan diri ke kejauhan. Di belakangnya, 17 panji susunan mulai meledak satu demi satu. Fragmen panji beterbangan di udara sebelum berubah menjadi debu. Dalam sekejap, seluruh wilayah kembali dipenuhi aura menyeramkan dan kematian yang pekat. Ye Yunfei terus melarikan diri sambil merasakan jantungnya berdetak cepat. Jika mereka terlambat sedikit saja, kemungkinan besar dirinya tidak akan mampu keluar hidup-hidup dari tempat itu. Namun tepat pada saat itu, suara pertempuran besar tiba-tiba meledak dari area inti makam pemakaman langit. Gemuruh mengerikan mengguncang seluruh dunia kecil itu. Tak lama kemudian, makam kuno raksasa di pusat dunia mulai bergetar hebat. Energi jahat hitam pekat mulai menyembur keluar dari dalam makam seperti letusan neraka. Pada saat itu juga, para tokoh kuat yang sebelumnya memasuki area inti tampaknya menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Satu demi satu sosok perkasa mulai berbalik dan melarikan diri keluar dari area makam dengan kecepatan penuh. Namun pemandangan berikutnya langsung membuat Ye Yunfei merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dari dalam makam kuno yang menjulang tinggi itu, sebuah tangan hitam raksasa perlahan muncul. Tangan itu begitu besar hingga tampak mampu menutupi langit. Meski gerakannya terlihat lambat, kenyataannya tangan hitam itu sangat cepat dan menakutkan. Dalam sekejap, tangan tersebut menembus kehampaan dan memperpendek jarak spasial sebelum menangkap salah satu sosok kuat yang sedang melarikan diri. Tokoh perkasa itu langsung meledakkan seluruh kekuatannya. Berbagai teknik dan keterampilan bela diri menghantam tangan hitam tersebut dalam upaya membebaskan diri. Namun semuanya sia-sia. Dengan satu getaran dahsyat, tangan hitam raksasa itu langsung menghancurkan sosok perkasa tersebut menjadi kabut darah. Tubuh dan jiwanya musnah sepenuhnya tanpa sisa. Tak lama kemudian,
Tangan hitam raksasa itu kembali bergerak mengejar tokoh kuat lainnya. Melihat pemandangan mengerikan itu, Ye Yunfei tidak lagi berani tinggal lebih lama. Tanpa menoleh kembali, ia langsung mengerahkan seluruh kecepatannya dan melesat keluar dari makam pemakaman langit seperti kilat yang membelah kehampaan. Pada saat itu, tangan hitam raksasa yang keluar dari makam pemakaman langit kembali melesat menembus kehampaan dan mengejar sosok kuat lainnya yang masih berusaha melarikan diri. Tekanan mengerikan yang dipancarkan tangan tersebut memenuhi langit berbintang dengan aura kematian yang menyesakan. Sosok perkasa yang menjadi target langsung menyadari bahwa dirinya sudah tidak mungkin meloloskan diri. Rasa terkejut dan kemarahan bercampur menjadi satu di wajahnya. Karena tahu tidak ada jalan mundur lagi, tokoh kuat itu tiba-tiba berbalik dan memilih bertarung mati-matian melawan tangan hitam raksasa tersebut. Ledakan energi dahsyat langsung mengguncang kehampaan. Sosok perkasa itu menggenggam sebuah pedang panjang yang terus membesar dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, ukuran pedang tersebut telah mencapai ratusan kaki. Cahaya terang memancar dari bilahnya, menerangi area ruang angkasa di sekitarnya dengan aura pedang yang sangat menakutkan. Kemudian, dengan seluruh kekuatannya, tokoh perkasa itu menebaskan pedang raksasa tersebut ke arah tangan hitam. Gelombang cahaya bilah yang mengerikan langsung menyapu langit berbintang. Ruang di sekitar mereka bergetar hebat seolah akan terbelah menjadi dua. Namun pada saat berikutnya, tangan hitam raksasa itu bergerak. Sebuah telapak hitam besar menyapu kehampaan dan langsung menggenggam pedang panjang tersebut. Hanya dengan sedikit getaran, terdengar suara dentang memekakan telinga. Pedang raksasa itu hancur seketika. Seluruh bilahnya remuk dan rata seperti lumpur yang dihancurkan kekuatan mutlak. Sebelum sosok perkasa itu sempat bereaksi, tangan hitam raksasa tersebut sudah menghantam tubuhnya secara langsung. Ledakan darah segera mewarnai langit berbintang. Tubuh tokoh kuat itu langsung berubah menjadi kabut darah tanpa sisa sedikit pun. Ia musnah seketika. Padahal sosok tersebut merupakan salah satu ahli terkenal di seluruh alam Changhuang, seseorang yang memiliki kekuatan tempur luar biasa dan dihormati oleh banyak kekuatan besar. Namun di hadapan tangan hitam raksasa itu, dirinya sama sekali tidak lebih kuat dibanding seekor anak ayam yang tidak berdaya. Setelah membunuh dua tokoh kuat berturut-turut, tangan hitam raksasa itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Aura jahat hitam terus bergolak di sekelilingnya ketika ia kembali mengejar sosok-sosok kuat lainnya yang masih melarikan diri dari makam pemakaman langit. Pemandangan itu langsung membuat para tokoh perkasa lainnya pucat pasi karena ketakutan. Tidak ada lagi keberanian tersisa di hati mereka. Satu demi satu mereka melarikan diri dengan seluruh kekuatan menuju langit berbintang yang jauh. Sementara itu, Ye Yunfei akhirnya berhasil memimpin dan keluar melalui celah spasial makam pemakaman langit. Begitu tubuhnya menembus celah tersebut dan kembali ke dunia luar, ia langsung menghela napas panjang penuh kelegaan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari dalam makam pemakaman langit, jeritan menyakitkan kembali terdengar. Jelas sekali sosok kuat lainnya telah tumbang di tangan monster mengerikan yang tersembunyi di dalam makam kuno tersebut. Dentuman energi besar terus bergema dari planet tandus tempat makam pemakaman langit berada. Ye Yunfei tidak berani tinggal lebih lama. Ia segera mengeluarkan pesawat ruang angkasanya, melesat ke langit berbintang, lalu terus terbang menjauh dari planet tandus itu hingga mencapai jarak yang cukup aman sebelum akhirnya berhenti. Tak lama kemudian, satu demi satu sosok perkasa mulai keluar dari makam pemakaman langit. Mereka melesat ke langit berbintang dengan ekspresi ketakutan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Beberapa saat kemudian, sebuah pemandangan yang lebih mengerikan kembali terjadi. Gemuruh dahsyat mengguncang kehampaan. Tangan hitam raksasa itu benar-benar menjulur keluar dari makam pemakaman langit dan mengejar tokoh kuat terakhir yang masih mencoba melarikan diri. Begitu merasakan aura kematian mengejarnya dari belakang, sosok perkasa itu langsung menjadi pucat pasi. Dengan putus asa, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melesat menuju langit berbintang yang jauh. Namun tangan hitam raksasa itu terus mendekat tanpa henti. Tekanan energi mengerikan memenuhi kehampaan di belakangnya seperti gunung besar yang runtuh. Dalam kepanikan, tokoh perkasa itu mulai meminta pertolongan kepada para tokoh kuat lain yang telah berhasil menjauh dari makam pemakaman langit. Namun tidak seorang pun berani kembali. Semua orang hanya terus melarikan diri tanpa menoleh. Sesaat kemudian, tangan hitam raksasa itu tiba-tiba mempercepat gerakannya. Dalam sekejap, telapak hitam tersebut langsung menangkap tubuh sosok perkasa itu.
Tekanan energi yang luar biasa menekan tubuhnya hingga seluruh kekuatannya menghilang seketika. Ia benar-benar tidak mampu melakukan perlawanan sedikit pun. Kemudian tangan hitam raksasa itu perlahan menyusut kembali menuju makam pemakaman langit sambil menggenggam tubuh tokoh kuat tersebut. Jeritan minta tolong masih terus terdengar dari dalam genggaman tangan hitam itu. Suara penuh keputusasaan tersebut bergema di langit berbintang sebelum akhirnya perlahan menghilang ke dalam makam pemakaman langit. Beberapa saat kemudian, seluruh dunia kembali sunyi. Tidak ada lagi suara pertempuran ataupun jeritan. Di kejauhan, sekitar selusin tokoh kuat yang berhasil melarikan diri berdiri di langit berbintang sambil menatap planet tandus tempat makam pemakaman langit berada. Wajah mereka pucat dan dipenuhi ketakutan. Aura mengerikan yang baru saja mereka alami masih belum benar-benar hilang dari hati mereka. Setelah waktu yang cukup lama, salah satu sosok perkasa akhirnya menghela napas pelan. Ia mengakui bahwa makam pemakaman langit memang pantas disebut wilayah terlarang nomor 1 di alam Changhuang. Keberanian mereka menerobos masuk ke sana benar-benar sama saja dengan menantang kematian. Tak lama kemudian, sosok perkasa lainnya menggelengkan kepala dengan wajah muram. Baginya, ia tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di tempat mengerikan seperti itu selama sisa hidupnya. Tokoh lain juga menyadari bahwa apa yang terjadi hari ini pasti akan mengguncang seluruh alam Changhuang. Satu demi satu, para tokoh kuat tersebut akhirnya berbalik dan pergi meninggalkan wilayah itu. Di kejauhan, pesawat ruang angkasa Ye Yunfei masih melayang diam di langit berbintang. Dari tempatnya berdiri, Ye Yunfei menatap makam pemakaman langit dengan perasaan berat. Menurutnya, tempat itu memang terlalu menakutkan. Lengan raksasa yang kini telah menyatu sepenuhnya juga masih merasa ketakutan. Sosok hantu pria bertubuh kekar yang terbentuk dari gabungan kedua klon melayang di samping Ye Yunfei sambil mengakui bahwa dirinya sangat beruntung karena dulu tidak menyembunyikan seluruh tubuhnya di makam pemakaman langit. Jika seluruh tubuhnya hilang di tempat seperti itu, ia bahkan tidak tahu harus menangis kemana. Selain itu, lengan raksasa juga menyadari bahwa tanpa bantuan ahli geomansi misterius tadi, mereka mungkin tidak akan pernah berhasil mengambil kembali lengan yang hilang. Ye Yunfei mengangguk setuju. Dengan kemampuan geomansinya saat ini, memang mustahil baginya menyelesaikan semua itu sendirian. Namun tepat pada saat itu, ekspresi Ye Yunfei tiba-tiba berubah serius. Melalui persepsi kekuatan jiwanya yang tajam, ia merasakan beberapa aura kuat sedang diam-diam bergerak mendekati dirinya. Mereka semua adalah para tokoh perkasa yang baru saja melarikan diri dari makam pemakaman langit. Sebelumnya, teknik teleportasi spasial milik Ye Yunfei memang telah menarik perhatian mereka. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei langsung keluar dari pesawat ruang angkasa. Dengan satu lambaian tangan, ia menyimpan kapal tersebut lalu melepaskan energi spasialnya. Tubuhnya segera melangkah memasuki kedalaman ruang angkasa. Sebelum pergi, tatapannya sempat menyapu beberapa sosok kuat yang sedang mendekat sambil meninggalkan kalimat dingin penuh kewaspadaan. Untungnya, persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei cukup kuat sehingga ia berhasil menemukan pergerakan para tokoh kuat itu lebih dulu. Jika mereka berhasil mendekat, kemungkinan besar akan sangat sulit baginya untuk meloloskan diri. Melihat Ye Yunfei hendak pergi, seorang pria tua berjanggut putih yang tanpa ramah segera mencoba menghentikannya. Wajahnya terlihat tenang dan bersahabat, seolah tidak memiliki niat buruk sedikit pun. Namun Ye Yunfei sama sekali tidak tertipu. Ia dapat melihat secercah keserakahan tersembunyi jauh di mata lelaki tua tersebut. Sementara itu, tokoh-tokoh perkasa lainnya tetap diam sambil mempercepat gerakan mereka. Tubuh mereka berubah menjadi garis-garis cahaya yang melesat menuju lokasi Ye Yunfei. Tekanan energi luas mulai membanjiri langit berbintang. Ye Yunfei hanya menjawab dingin bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk menjadi teman. Setelah itu, tubuhnya langsung menghilang ke kedalaman ruang angkasa. Melihat hal tersebut, salah satu pria tua bertubuh pendek segera bergerak. Ia muncul di lokasi tempat Ye Yunfei sebelumnya berdiri lalu menghantam ruang angkasa dengan satu pukulan kuat. Sebuah telapak raksasa segera terbentuk dan mengejar Ye Yunfei ke dalam kedalaman ruang angkasa. Tokoh-tokoh perkasa lainnya juga ikut bertindak. Berbagai telapak tangan, kepalan energi, dan senjata magis memenuhi kehampaan sambil melesat menuju ruang angkasa tempat Ye Yunfei melarikan diri. Aura mengerikan terus bergemuruh di langit berbintang. Pada saat itulah, Ye Yunfei segera memanggil ulat sutra naga bertanduk emas.
Makhluk kecil itu langsung muncul dan membawa Ye Yunfei melesat pergi seperti cahaya emas. Kecepatannya jauh melampaui gerakan Ye Yunfei sendiri di dalam ruang angkasa. Tubuh mereka berubah menjadi seberkas cahaya keemasan samar yang sangat sulit dilacak. Tak lama kemudian, para tokoh kuat itu akhirnya kehilangan jejak aura Ye Yunfei sepenuhnya. Mereka hanya bisa berhenti di tengah langit berbintang dengan ekspresi muram. Salah satu sosok perkasa akhirnya menggelengkan kepala sambil menghela napas panjang. Menurutnya, anak muda itu benar-benar terlalu licin untuk ditangkap. Sehari telah berlalu sejak tragedi di makam pemakaman langit mengguncang langit berbintang. Namun hanya dalam waktu sesingkat itu, berita mengenai kejadian mengerikan tersebut sudah menyebar dengan kecepatan luar biasa ke seluruh alam Changhuang. Gelombang ketakutan dan keterkejutan menjalar dari satu wilayah ke wilayah lain seperti badai besar yang tidak bisa dihentikan. Puluhan individu perkasa sebelumnya memasuki makam pemakaman surgawi dengan keyakinan dan kesombongan tinggi, tetapi hasil akhirnya justru menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hampir setengah dari mereka binasa di dalam tempat terlarang tersebut. Lebih dari selusin ahli terkenal tewas tanpa mampu melawan. Setiap individu perkasa yang gugur bukanlah sosok biasa. Mereka semua merupakan ahli terkemuka dari berbagai kekuatan besar di alam Kaisar Azur. Masing-masing adalah tokoh besar yang menguasai wilayah tertentu di langit berbintang dan memiliki reputasi yang mengguncang banyak dunia. Karena itu, kematian begitu banyak tokoh penting dalam waktu bersamaan jelas merupakan peristiwa besar yang mustahil disembunyikan. Ketika berita itu menyebar, suasana berkabung segera memenuhi banyak kekuatan besar di alam Changhuang. Ratapan duka terdengar dari berbagai sekte, keluarga kuno, dan tanah suci yang kehilangan ahli mereka di makam pemakaman surgawi. Nama makam pemakaman langit kembali menjadi simbol ketakutan yang membuat banyak makhluk hidup gemetar hanya dengan mendengarnya. Di berbagai wilayah, orang-orang mulai memperingatkan generasi muda mereka agar tidak pernah mendekati tempat terlarang tersebut. Wajah banyak orang berubah pucat hanya dengan mendengar nama makam pemakaman langit disebutkan. Aura menakutkan dari wilayah terlarang nomor 1 di alam Changhuang kini terasa semakin nyata. Sementara itu, di salah satu dari 3 lautan bintang pusat utama, Lautan Bintang Tianfu, suasana di markas keluarga Jiang dipenuhi tekanan berat dan amarah. Di sebuah aula besar yang dipenuhi aura kuno, seorang lelaki tua berjubah abu-abu berdiri dengan ekspresi muram. Sosoknya tampak seperti hantu samar yang tidak stabil, dipenuhi niat membunuh dan kebencian mendalam. Di hadapannya, bayangan seorang pemuda perlahan muncul. Pemuda itu tidak lain adalah Ye Yunfei. Lelaki tua berjubah abu-abu tersebut adalah tetua kelima keluarga Jiang, sosok kuat yang sebelumnya dibunuh Ye Yunfei di makam pemakaman langit menggunakan medan Phoenix Bloodset. Sekarang yang tersisa hanyalah jejak kesadaran dan informasi jiwa yang berhasil dikirimkan sebelum kematiannya. Di sekeliling aula berdiri banyak anggota tingkat tinggi keluarga Jiang. Aura mereka berat dan penuh tekanan. Seorang pria parubaya yang tubuhnya diselimuti cahaya ilahi memandang bayangan Ye Yunfei dengan dahi berkerut. Pria itu adalah kepala keluarga Jiang. Sulit baginya mempercayai bahwa seorang pemuda semuda Ye Yunfei mampu membunuh tetua kelima keluarga Jiang yang terkenal sangat kuat. Namun tetua kelima segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya, Ye Yunfei memang tidak memiliki kekuatan langsung untuk membunuhnya. Akan tetapi pemuda itu tampaknya mempelajari teknik geomansi dari garis keturunan ahli geomansi. Dengan memanfaatkan tempat berbahaya di makam pemakaman surgawi, Ye Yunfei berhasil menjebaknya ke dalam medan mengerikan hingga dirinya terluka parah dan hanya menyisakan secuil jiwa. Pada akhirnya, bahkan sisa jiwa itu pun dihancurkan oleh Ye Yunfei tanpa ampun. Kebencian mendalam memenuhi suara tetua kelima ketika membicarakan pemuda tersebut. Baru pada saat itulah para petinggi keluarga Jiang memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya, lampu jiwa tetua kelima yang tersimpan di markas keluarga Jiang tiba-tiba padam, menyebabkan kekacauan besar di seluruh keluarga. Tetua kelima bukan ahli biasa. Ia merupakan salah satu dari 5 tetua tertinggi keluarga Jiang sekaligus fondasi penting keluarga tersebut. Kejatuhannya jelas merupakan kerugian besar yang mengguncang keluarga Jiang. Kepala keluarga Jiang kemudian berbicara dengan suara dingin dan penuh niat membunuh. Ia bersumpah bahwa keluarga Jiang tidak akan pernah membiarkan Ye Yunfei lolos. Menurutnya, pemuda yang berani membunuh anggota keluarga Jiang tidak akan memiliki tempat lagi di seluruh laut bintang Tianfu. Namun di tengah suasana penuh amarah itu,
Seorang petinggi keluarga Jiang tiba-tiba membicarakan hal lain yang sedang mengguncang seluruh alam Changhuang. Saat ini, hampir semua kekuatan besar sedang mengirim murid terbaik mereka menuju alam semesta terfragmentasi dan kacau yang baru ditemukan. Di dalam alam semesta yang belum sempurna tersebut, banyak dunia kecil misterius ditemukan. Dunia-dunia itu memiliki berbagai batasan aneh sehingga hanya orang dengan usia dan tingkat kekuatan tertentu yang dapat memasukinya. Konon, banyak murid unggulan dari berbagai kekuatan besar telah memasuki dunia kecil tersebut dan memperoleh keberuntungan luar biasa. Karena itu, semua kekuatan besar kini berlomba mengirimkan talenta terbaik mereka ke sana. Keluarga Jiang jelas tidak ingin tertinggal. Kepala keluarga Jiang segera menyetujui hal tersebut. Ia memerintahkan agar para anggota terbaik keluarga segera dipersiapkan untuk menuju alam semesta kacau itu. Bahkan Jiang Ziping yang telah mengasingkan diri selama setengah tahun diminta dibangunkan agar ikut berangkat. Pada saat yang sama, berbagai kekuatan besar lain di seluruh alam Changhuang juga mulai mengirim murid terbaik mereka menuju alam semesta terfragmentasi tersebut. Sementara itu, di suatu tempat jauh di langit berbintang, sebuah pesawat ruang angkasa melayang perlahan menembus kehampaan. Di dalamnya, Hu Miao duduk bersila sambil mengendalikan arah pesawat ruang angkasa. Sedangkan Ye Yunfei berada di dalam menara pantom, sibuk memurnikan pil. Sejak meninggalkan Changle Xinghai, Ye Yunfei hampir terus-menerus memurnikan pil tanpa berhenti. Di dalam menara pantom yang memiliki perbedaan aliran waktu, beberapa hari telah berlalu dan sejumlah besar pil berhasil ia ciptakan. Saat itu, Ye Yunfei tampak cukup terkejut ketika menemukan bahwa lelaki tua keluarga Jiang yang dibunuhnya ternyata menyimpan bahan obat tingkat ilusi di dalam cincin spasialnya. Dengan bahan-bahan tersebut, Ye Yunfei berhasil menyempurnakan beberapa pil ilusi berkualitas tinggi. Pil-pil itu sangat berguna bagi lengan raksasa yang baru saja memulihkan bagian tubuhnya. Di dekat Ye Yunfei, sosok pria bertubuh kekar yang terbentuk dari gabungan kedua klon melayang sambil dipenuhi rasa terima kasih. Ye Yunfei hanya tersenyum tipis. Baginya, tidak perlu ada formalitas di antara mereka. Dengan satu lambaian tangan, lebih dari 100 botol giok melayang menuju pria bertubuh kekar tersebut. Botol-botol itu berisi pil ilusi yang baru saja disempurnakan. Pria bertubuh kekar segera membawa seluruh botol itu lalu berubah menjadi seberkas cahaya sebelum menghilang menuju salah satu sudut menara pantom untuk mulai berkultivasi secara tertutup. Setelah itu, Hu Miao bertanya apakah mereka akan langsung menuju alam semesta yang terfragmentasi dan kacau tersebut. Ye Yunfei segera mengangguk. Tak lama kemudian, ia muncul di hadapan seorang pria yang dipenjara di dalam menara pantom. Pria itu adalah Ruan King. Sejak ditangkap di istana King Yun, Ruan King terus dipenjara oleh Ye Yunfei di dalam menara pantom. Begitu melihat Ye Yunfei datang, amarah segera muncul di wajah Ruan King. Namun Ye Yunfei sama sekali tidak peduli. Ia dengan santai mengatakan bahwa dirinya belum berniat melepaskan Ruan King untuk sementara waktu. Mungkin suatu hari nanti ketika suasana hatinya sedang baik, barulah ia akan mempertimbangkan hal tersebut. Kata-kata itu membuat Ruan King begitu marah hingga hampir tidak mampu berbicara. Pada akhirnya, ia tetap memberikan koordinat langit berbintang menuju alam semesta terfragmentasi dan kacau tersebut. Ye Yunfei segera menyerahkan koordinat itu kepada Hu Miao. Dengan cepat, pesawat ruang angkasa mereka mulai bergerak menuju tujuan baru. Sementara perjalanan berlangsung, Ye Yunfei kembali memasuki menara pantom dan duduk bersila di tempat sunyi. Di makam pemakaman langit sebelumnya, ahli geomansi misterius telah memberinya sebuah buku kuno tentang survei tanah dan geomansi. Sekarang Ye Yunfei memutuskan mempelajarinya dengan serius. Pengalaman di makam pemakaman langit benar-benar membuka matanya terhadap kekuatan geomansi. Ia menyaksikan sendiri bagaimana tempat berbahaya seperti Phoenix Bloodset mampu melumpuhkan ahli besar seperti tetua kelima keluarga Jiang tanpa kesempatan melawan. Dalam benaknya, Ye Yunfei mulai menyadari bahwa selama ini dirinya terlalu meremehkan geomansi. Ia selalu menganggapnya hanya sebagai pengetahuan kecil yang tidak layak dipelajari. Namun kenyataannya, ahli geomansi sejati mampu menciptakan medan berbahaya dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Saat pikiran itu muncul, sebuah buku kuno perlahan terbuka di lautan jiwa Ye Yunfei. Ia mulai mempelajari isi buku tersebut dengan penuh keseriusan. Pada saat yang sama, di langit berbintang lain yang jauh, sebuah pesawat ruang angkasa melaju perlahan menembus kehampaan. Di dalamnya berdiri seorang pemuda dengan aura kesepian yang sangat kuat.
Cahaya redup namun tajam seperti bilah pisau terus memancar dari tubuhnya. Pemuda itu adalah Du Guhuan. Tatapannya mengarah jauh ke kedalaman langit berbintang ketika memikirkan alam semesta terfragmentasi dan kacau yang baru ditemukan. Dalam benaknya muncul bayangan Ye Yunfei. Menurutnya, jika Ye Yunfei mengetahui berita tentang tempat tersebut, pemuda itu pasti akan segera pergi ke sana juga. Karena itu, Du Guhuan memutuskan ikut menuju alam semesta kacau tersebut. Sesaat kemudian, pesawat ruang angkasanya tiba-tiba berakselerasi dan melesat menuju langit berbintang yang jauh. Di sisi lain alam Changhuang, markas sekte Gunung Ungu berdiri megah di Laut Bintang Tai, salah satu dari 3 lautan bintang besar utama. Di puncak gunung tinggi yang diselimuti kabut putih, energi spiritual mengalir sangat pekat hingga berubah menjadi gerimis halus yang turun tanpa henti. Di dalam sebuah gua di puncak gunung itu, seorang gadis berusia sekitar 17 atau 18 tahun sedang duduk bersila. Alisnya melengkung indah dan pembawaannya lembut serta anggun. Aura spiritual kuat perlahan memancar dari tubuhnya ketika ia berkultivasi dalam pengasingan. Pada suatu saat, gadis itu perlahan membuka matanya dan mengakhiri kultivasinya. Tatapannya langsung mengarah ke kejauhan. Ia mengetahui bahwa waktunya telah tiba untuk berangkat menuju alam semesta terfragmentasi dan kacau tersebut. Dalam benaknya, setelah kembali dari sana, ia berencana pulang ke wilayah Bintang Xuanhuang untuk menemui kakaknya dan Ye Yunfei. Rasa penasaran mengenai keadaan mereka perlahan muncul di hatinya. Menurutnya, dengan bakat Ye Yunfei, jika pemuda itu memiliki kesempatan memasuki alam semesta kacau tersebut, ia pasti akan bersinar jauh melampaui murid-murid unggulan dari berbagai kekuatan besar. Namun sangat disayangkan karena Ye Yunfei masih berada di wilayah Bintang Xuanhuang dan belum pernah benar-benar memperoleh kesempatan besar. Karena itu, gadis tersebut diam-diam berpikir bahwa setelah kembali nanti, ia mungkin akan mencoba membawa Ye Yunfei keluar dari wilayah Bintang Xuanhuang. Gadis itu tidak lain adalah Xiao Hui. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.